Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan yang kami takzimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya muliakan dan yang saya hormati dosen pengampu kami, yakni Ustazah Nina Agus Haryati. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menerangkan tentang sejarah jurisprudensi hukum keluarga di Indonesia. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai pedoman bagi hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang sama yang belum diatur undang-undang di Indonesia. Jurisprudensi diakui sebagai sumber hukum formal sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan juga jurisprudensi adalah putusan hakim yang dijadikan sumber hukum formal yang terbentuk saat undang-undang tidak dapat memfasilitasi hakim dalam menyelesaikan perkara. Selanjutnya yakni jurisprudensi sebagai sumber hukum formal di Indonesia dan juga pentingnya jurisprudensi dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Jurisprudensi memiliki peran yang sangat penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Yakni diantaranya pentingnya jurisprudensi, yakni yang pertama menjadi sumber hukum. Jurisprudensi berfungsi sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, dan juga berfungsi sebagai pembaruan hukum. Melalui jurisprudensi, perubahan dan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dilakukan, yakni seperti contoh, keputusan MK mengenai usia perkawinan telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan juga jurisprudensi berfungsi sebagai menegakkan keadilan. Jurisprudensi membantu menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Dan juga jurisprudensi berfungsi sebagai harmonisasi hukum. Jurisprudensi berperan dalam mengharmonisasikan antara hukum negara dan hukum agama. Selanjutnya yakni perkembangan awal jurisprudensi di masa kerajaan Islam dan di masa kolonialisme. Sejarah jurisprudensi hukum keluarga di Indonesia mencerminkan perkembangan yang signifikan dari masa kerajaan Islam hingga era kolonialisme. Masa kerajaan Islam. Pada abad ke-13, kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai mulai mengadopsi hukum Islam, khususnya mazhab Syafi'i, sebagai bagian dari sistem hukumnya. Hukum keluarga yang dikenal sebagai al-ahwalus syahsiyah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya yakni di masa kolonialisme. Dengan kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam mengalami perubahan signifikan. Pemerintah kolonial mengakui keberadaan hukum Islam tetapi membatasi penerapannya hanya dalam ranah privat seperti masalah perkawinan dan kewarisan. Yakni kesimpulannya, sejarah jurisprudensi hukum keluarga di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dari penerapan hukum Islam pada masa kerajaan hingga pembatasan yang diterapkan oleh kolonialisme. Selanjutnya yakni di era modern, yakni ada Fikih Corak Indonesia dan KHI, Kompilasi Hukum Islam.
Era modern dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia ditandai oleh munculnya istilah fikih corak Indonesia. Fikih corak Indonesia munculnya istilah fikih corak Indonesia pada tahun 1950-an merupakan respon terhadap kebutuhan untuk mengadaptasi hukum Islam dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Sedangkan kompilasi hukum Islam disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan menjadi landasan hukum bagi peradilan agama di Indonesia. Pentingnya KHI. Landasan hukum, KHI berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dengan adanya KHI, diharapkan ada kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan keluarga mereka. Selanjutnya yakni peran jurisprudensi. Jurisprudensi sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara yang belum ada aturannya. Jurisprudensi memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara yang belum diatur oleh undang-undang. Berikut adalah beberapa aspek peran jurisprudensi. Yakni yang pertama, mengisi kekosongan hukum. Dalam banyak kasus, peraturan perundang-undangan tidak dapat mengatur semua situasi yang dihadapi di pengadilan. Jurisprudensi menyediakan solusi dengan merujuk pada keputusan sebelumnya yang relevan. Dan juga jurisprudensi memiliki peran memberikan kepastian hukum. Dengan adanya jurisprudensi, masyarakat dapat memperkirakan bagaimana pengadilan akan memutuskan suatu kasus berdasarkan putusan-putusan terdahulu. Dan juga jurisprudensi berperan standarisasi hukum. Jurisprudensi berfungsi untuk menciptakan standar hukum yang sama dalam menangani perkara-perkara serupa. Dan juga peran jurisprudensi yakni pengembangan hukum. Dan juga berperan kemandirian hakim. Marilah. Selanjutnya yakni tantangan dan harapan. Tantangan di sini terdiri dari konsistensi penerapan jurisprudensi dan respon terhadap perubahan sosial yang dinamis. Harapan yakni terdiri dari pembaruan hukum keluarga yang lebih adaptif dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Tantangan yakni konsistensi penerapan jurisprudensi. Variasi interpretasi. Salah satu tantangan utama adalah adanya variasi dalam interpretasi jurisprudensi oleh hakim yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam putusan, terutama pada kasus-kasus yang mirip. Dan juga respon terhadap perubahan sosial yang dinamis. Perubahan nilai dan norma. Masyarakat Indonesia mengalami perubahan nilai dan norma yang cepat, terutama terkait dengan isu-isu gender, hak manusia, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Harapan, yakni pembaruan hukum keluarga yang lebih adaptif. Hukum yang responsif. Diharapkan jurisprudensi dapat menjadi alat untuk menciptakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Cukup sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.